pergi juga. Hmm. Terus mau ada Haifa juga Juni ya. Eva, aku udah dibeliin temanku Haifa. Takut kehabisan terus udah. Iya, itu juga cuma sehari yang early bird, terus habis itu sekarang dibukanya yang ordinary 450 sama yang VIP 700. Tapi waktu early bird 300.000 cuma sehari. Oh, langsung habis. Mas Indra ada yang bisa ikut Haifa? Aku insya Allah ikut, udah dapat juga tiketnya. Cuman yang Mufti Meng aku pas pergi juga. Minggu depan aku insya Allah ke Amsterdam, tapi visaku belum keluar. Terus gimana kalau visa belum keluar sih? Tapi aku telepon tadi lagi proses, nggak tahu pasrah aja lah hari gini emang segala sesuatu kayaknya. Udah berapa lama ngurusnya? Oh, udah dari tanggal 20 sebelum Lebaran lah. Oh iya. Oh ini Pak Ustadz udah hadir, bentar ya. Aku co-host. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin ya Pak Ustadz, anak baru pertama kali ketemu. Sama-sama. Masih Syawal kan? Masih bulan Syawal betul. Pak Ustadz sudah di Jakarta. Ternyata masih tertunda. Oh, masih tertunda. Masih Putranya tertunda. masuk ke ini ya, masuk ke pesantren Pak Ustadz. Ya, sudah. Oh, alhamdulillah. Tahun pertama. Tahun pertama. Oh, iya. Insya Allah. Ya, ini terima kasih artinya udah bisa mulai lagi kita ya. Yang hadir kita bertiga Pak Ustadz. Saya di Singapura, jadi saya ngomongnya pelan-pelan. Di rumah sakit Pak. Iya, jangan kenceng-kenceng kalau di rumah sakit. Ya, jangan kenceng-kenceng, banyak orang. Alhamdulillah dapat spot kosong di sini, jadi saya di sini nyari tempat sholat susah Pak. Jadi saya kalau sholat di koridor aja udah. Alhamdulillah nggak dapat tempat kosong. Enggak Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Bil islami dina. Bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita yang ringan-ringan aja kali ya. Iya. Sudah banyak lupanya. Nah, ya. Dan nggak usah latihan dulu lah. Langsung aja ke ayatnya itu. Baik, Pak. Kebetulan sekarang kita ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56 ada summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, kebetulan di ayat ini ada satu kotak yaitu ba'atsna. Tapi sebenarnya ba'atsna itu sendiri bukan satu kata, tetapi berapa kata? Ba'atsna. Dua kata. Dua ya. Yang pertama dua. ba'atsa, Ba'atsna.
yang kedua na. Ku. Cuman Oh, Mbak kumnya Asna. beda, yang Yang di ada kotak. kotaknya saja. Oh iya, Jadi iya. Jadi Mbak Asna 2 katakan. Jadi di dalam kotak itu sebenarnya sudah 2 kata. Kenapa di situ disatukan? Karena yang ba'ats itu adalah fi'il, kata kerja. Yang kedua adalah na, adalah dhamir yang posisinya di situ sebagai fa'il, sebagai subjek. Nah, kalau ada na, sebelumnya itu huruf sebuah kata yang terakhirnya mati, gara-gara ketemu na, contohnya ba'ats itu fa-nya mati. Nah, seperti ini biasanya kata sebelum ma adalah fi'il madhi. Ya, jadi karena fi'il madhi, maka cara mengartikannya ditambahkan kata telah. Nah, berarti tinggal kita mencari tahu apa arti dari ba'atsa. Nah, ba'atsa itu artinya ada 2. Bisa membangkitkan, bisa mengutus. Ya, jadi ba'atsa itu artinya bisa mengutus, bisa membangkitkan. Contoh yang mengutus itu begini. Dalam salah satu hadis Nabi yang terkenal, itu beliau pernah bersabda, Innama bu'iftu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus. Jadi ba'atsa, bu'if itu karena bu'if itu apa namanya di dalam awalnya, berarti dia bentuknya pasif. Dari ba'atsa menjadi bu'ifa. Innama bu'iftu. Sesungguhnya aku ini diutus. Jadi ba'atsa itu kalau diaktifkan, kata kerja aktif akan mempunyai makna mengutus. Itu satu makna dari 2 makna yang dimiliki oleh ba'atsa. Nah, makna yang lain, ba'atsa itu bisa bermakna membangkitkan. Contoh, seringkali yaumul qiyamah itu juga disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Jadi al-ba'ats itu artinya adalah kebangkitan. Sama seperti ada dulu di Irak itu ada Presiden Saddam Hussein itu punya partai yang namanya Partai Ba'ats, Partai Kebangkitan. Nah, kayak gitu. Jadi ba'atsa itu tergantung konteksnya. Makna kalau di dalam kamus bisa membangkitkan, bisa juga mengutus. Nah, sekarang kira-kira ayat ini, ba'atsna di sini, itu kira-kira artinya kami membangkitkan, atau kami telah membangkitkan, atau kami telah mengutus. Kemudian kami telah membangkitkan dari Mauti atau mauti? Kematian. mati. Nah, berarti Mati. kalau Membangkitkan. nah, gitu. Jadi harus dicari keterkaitan. Ya. Jadi konteksnya ya ada Oh, mati, konteksnya. jadi Betul. membangkitkan. Oke. Betul. Jadi karena dia mempunyai lebih dari satu makna. Kalau dalam istilah bahasa itu apa namanya homonim ya. Kalian bersyukur. Satu kata punya lebih dari satu makna. Homonim. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya mushtarak. Jadi satu kata, kalau sinonim kan 2 kata maknanya satu. Ini satu makna, satu kata maknanya lebih dari satu. Nah, itu namanya homonim. Nah, jadi harus dicari keterkaitan. Kebetulan ini adalah cerita tentang Bani Israel di masa Nabi Musa, di mana mereka pasca Nabi Musa turun dari Sinai menceritakan bahwa Allah telah memberikan wahyu, telah berdialog dengan Nabi Musa, maka mereka Bani Israel itu protes lah, kalau kamu bisa kenapa kamu nggak bisa? Kan sama-sama manusianya. Jadi mereka itu pengen sama. Kenapa sih? Allah itu kan maha kuasa. Memang takut sama kita-kita. Nah, kenapa harus ngomong sama kamu saja, Ustaz? Kalau begitu, kata mereka di ayat yang sebelumnya, kami lan nu'mina, ayat yang kemarin ya, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman, kami tidak akan percaya kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa melihat Allah jahratan dengan jelas nyata. Nah, karena mereka seperti itu, akhirnya apa yang terjadi?
fa'akhadhatkumus sha'iqatu. Lalu petir menyambar kalian wahai Bani Israel, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Bani Israel. Jadi disambar petir. Jadi permintaan mereka dikabulkan, cuman Allah hanya mengirimkan cahaya sekecil saja. Dan kemudian cahaya kecil itu ketika turun ke bumi jadinya petir halilintar yang luar biasa, dan kemudian menyambar mereka semua kosong. Ya, jadi mereka disambar petir, kemudian mati. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tsumma ba'atsnakum. Nah, gitu. Tapi akibat dari disambar petir itu apa? Akibatnya adalah mati. Tapi ternyata apakah mati itu dibiarkan mati? Ternyata tidak. Tsumma ba'atsnakum. Nah, gitu. Oke, sekarang karena kita sudah tahu artinya ba'atsna, kemudian ini juga sudah familiar, mauti juga sudah diserap ke bahasa Indonesia, maut, kematian, Allah artinya apa? Masih ingat Allah? Agar kalian. Oke, agar boleh. Kalau tashkurun apa artinya? Kalian bersyukur. Syukur. Ada tak, ada wawu. Untuk siapa? Tak sama wawu. Kalian. Kalian. Oke, jadi kalian bersyukur. Bersyukur. Coba kita artikan pelan-pelan. Kemudian ba'atsnakum. Kami telah membangkitkan Telah kalian. Membangkitkan di situ menghidupkan kembali. Yang membangkitkan di situ maksudnya adalah menghidupkan kembali kalian min ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian, la'allakum, agar kalian tashkuruna, kalian bersyukur. Kalian bersyukur. Jadi, setelah dibangkitkan, dihidupkan kembali sesudah kematian, agar tujuannya adalah agar mereka bersyukur. Yang dimaksud kalian di sini siapa? Orang Bani Ya, sering saya tanyakan juga, Bani Israel di masa siapa? Yang dimaksud kalian di sini? Di masa Muhammad, Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad. Nah, kejadian ini di masa siapa? Kejadian disambar petir, halilintar, mati, dihidupkan kembali, kejadian di masa siapa? Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih berapa tahun? 200 tahun? 2000 tahun. Bukan 200 lagi ya, 2000. Sudah angkanya sudah 4 digit. Iya. Ya. Duanya benar. Digitnya salah. Ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 2500. Oh, 2500. Jadi luar biasa jauh. Tapi ini kemudian Al-Quran bilang apa? Ini apa namanya? Yang ayat yang kemarin itu, wa antum tanzurun, kalian menyaksikan. Yang sudah sering kita ceritakan bahwa Bani Israel itu punya kebiasaan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa luar biasa kepada anak cucu mereka bahkan hampir setiap hari menjelang tidur, gitu ya, diceritakan. Sehingga kejadian masa lalu, meskipun itu sudah sangat-sangat lama, berabad-abad, itu seolah-olah baru dilihat kemarin. Karena apa? Diceritakan terus-menerus. Seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Antum. Makanya Bani Israel atau orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad ya 2000 tahun lebih ya sesudah peristiwa yang sebenarnya terjadi, itu diingatkan kejadian nenek moyang mereka di masa lalu agar mereka bisa bersyukur dengan kenikmatan dan kehidupan yang diberikan Allah sampai mereka berada di zaman Nabi Muhammad. Mereka kalau seandainya waktu itu tidak dibangkitkan kembali, bisa jadi orang Israel itu sudah lenyap, sudah tidak ada di muka bumi, sama seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan lain-lain. Oke, la'allakum tashkurun.
Baik, kita lanjut. Biar ringan-ringan aja, jangan berat-berat. Kalau nanti kita tengok latihan, mikir nih. Isim, fi'il, harf, gitu kan. Nah, latihannya buat besok aja. Kemudian berikutnya ada wallalna. Coba kita lihat cirinya ya. Cirinya ada na. Ini ada na juga. Sebelumnya mati. Ya, ba'as ini wallal. Mati juga. Itu ciri apa tadi? Ciri untuk apa? Bahwa sebelumnya bahwa sebelumnya itu adalah fi'il madi ya. fi'il madhi. Ya, sebelumnya na itu adalah fi'il madhi. Nah, jadi telah. Sehingga kita tinggal mencari sisanya. Makna dari dhallala. Dhallala itu artinya menaungi atau memberikan naungan. Menaungkan ya, menaungkan. Menaungkan. Jadi asalnya naungan. Karena di sini bentuknya kata kerja menggunakan tasydid berarti menaungkan. Baik. Kemudian ada ghamam. Ghamam itu artinya awan. Awan, ya. Awan mendung. Awan. Kemudian al-manna dan salwa. Manna dan salwa ini nggak ada terjemahannya ya. Yang mana, salwa ya salwa. Cuman yang bisa kita ketahui itu adalah kalau manna itu sejenis. Ya, jadi persis sih enggak, cuman sejenis. Mirip-mirip. Mirip-mirip seperti apa namanya? Apa manna salwa itu? Apa? Buah, bukan. Buah. Itu apa namanya? Sejenis minuman ya. Minuman. Jadi manna itu dia kental, cair tapi kental, rasanya manis seperti madu, tapi bukan madu. Dia itu kan ini ceritanya ini Bani Israel itu ada di gurun atau dan pegunungan gersang ya, Sinai, di dataran Sinai, di lereng gunung ya, lereng bukit atau lereng gunung Sinai. Di situ gersang yang jelas, batu-batu cadas. Nah, kemudian ini kejadiannya kan pasca mereka menyeberang dari Laut Merah, kemudian Fir'aun tenggelam itu kan. Nah, perbekalan mereka jelas terbatas, padahal di sini itu mereka lama. Karena cadangan air juga pasti habis, dan mereka tidak akan pernah menemukan sumur di sana, hujan juga tidak turun. Kemudian makanan, hewan ternak yang mereka bawa pun tidak mencukupi untuk mereka sembelih setiap hari untuk makan. Jadi ini superfood gitu ya, superfood kali ya. Betul. Zaman sekarang. Sehingga Allah menurunkan manna dan salwa. Jadi manna itu dia munculnya adalah setelah fajar, ya, jadi sebelum matahari terbit. Dia dari malam itu sampai sebelum matahari terbit, itu dia ada di celah-celah batu karang. Dia seperti lumut, terus kemudian diperas, nanti keluar air, manis. Jadi untuk apa namanya agar biar mereka itu tidak dehidrasi, sehingga diberikanlah manna. Jadi manis, terus nggak terlalu cair tapi agak kental-kental gitu, seperti madu untuk mencukupi kebutuhan air mereka. Kemudian salwa itu mirip-mirip seperti burung kecil ya, burung-burung puyuh. Proteinnya berarti. Ya, untuk proteinnya itu dicukupi dengan burung kecil tiba-tiba datang berbondong-bondong ya, mendekati kemah-kemah mereka, mendekati gerombolan-gerombolan Bani Israel yang ada di burung itu. Kemudian burung itu apa ya, seperti jinak gitu ya, ditangkap itu nggak lari. Jadi tinggal mereka sembelih dan mereka bakar. Nah, itu untuk kebutuhan protein mereka. Nah, dengan dua
dua macam makanan inilah Allah membuat Bani Israel itu bisa bertahan di Sinai. Berapa lama itu Pak? Ustaz, kalau Oh, menurut riwayatnya. kalau dalam Al-Quran itu mereka di Sinai itu 40 tahun. Wow, jadi hanya makan itu bisa hidup. 40 tahun itu karena dikutuk. Karena dikutuk sama Allah, nggak bisa keluar dari Sinai. Jadi kalau mau keluar itu, mau menujukan tujuannya Palestina. Dari Mesir tujuan Palestina itu mereka nggak bisa keluar. Lewat itu lagi sepi, bumi itu dilipat gitu. Jadi ini kok lewat sini lagi? Oh, oke, lewat sini lagi. Jadi nggak bisa keluar. Muter-muter di situ. Di sini itu selama 40 tahun. Nah, kebetulan Nabi Musa dan Nabi Harun yang menjadi pemimpin mereka itu wafat di tahun-tahun awal dari 40 tahun itu. Jadi kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun itu kemudian beralih kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu seorang pemuda yang tadinya seorang pemuda yang menyertai Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Kan Al-Kahfi itu kan menceritakan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Karena waktu itu Nabi Musa merasa paling pintar. Ketika merasa paling pintar, Allah menunjukkan kamu itu bukan apa-apa. Masih ada hambaku yang ada di atas kamu. Oleh karena itu, maka Nabi Musa minta, ya sudah kalau begitu, pertemukan saya dengan dia. Maka Allah menjawab, cari dia di dekat air, di pantai. Karena Nabi Khidir itu sukanya di air, di pantai. Nah, yang itu yang kemudian Nabi Musa mengajak salah satu muridnya, nah muridnya itu namanya Yusha bin Nun. Membawa ikan, kemudian ikannya itu lompat. Nah, pernah mendengar cerita itu kan? Ikannya lompat. Nah, ikan yang lompat itu yang bawa perbekalan Nabi Musa itu Yusha bin Nun itu. Yusha bin Nun itulah yang kemudian nanti ketika di Gurun Sinai itu yang memimpin Bani Israel sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, itu. Nah, jadi karena perbekalan mereka menipis, mereka teriak-teriak. Musa ini kalau nggak ada makanan bisa mati kita semua. Karena sudah banyak berjatuhan korban itu. Kelaparan. Kenapa mereka dikutuk Allah sampai 40 tahun? Saya kira sudah banyak ya kita dengar. Itu karena perkataan mereka sendiri. Karena penolakan mereka untuk berjuang. Karena Nabi Musa itu tadinya berdasarkan perintah Allah mengajak Bani Israel keluar dari Mesir, keluar dari cengkeraman Firaun untuk menuju Palestina, dan tentu saja tanah mereka yang di Palestina itu sudah ditinggalkan sekitar 400 tahun semenjak zaman Nabi Yusuf. Itu pasti sudah dikuasai oleh bangsa lain, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Kanaan. Oleh karena itu, maka Nabi Musa mengajak kepada Bani Israel, kepada kaumnya, untuk merebut kembali tanah yang dikuasai bangsa lain itu. Dalam hal ini yang menguasai adalah bangsa Palestina. Itu disebutkan di dalam surah Al-Maidah ya. Al-Maidah itu ada. Jadi tanah Palestina itu memang originalnya itu yang inhabited dari awal orang Israel ya Pak ya. Kalau dengar ceritanya. Sebenarnya memang di sekitar situ memang ada sekitar 3 suku bangsa yang saling berebut pengaruh. Ada bangsa Israel, ada bangsa Palestina, ada bangsa Kanaan. Nah, kemudian ya kan bangsa Israel itu berarti kan keturunan Yakub. Kalau bukan keturunan Yakub kan bukan Israel kan. Nah, berarti bisa Kanaan, bisa orang Palestina. Nah, jadi kemudian jadi tujuan Nabi Musa mengajak Bani Israel eksodus dari Mesir itu untuk merebut tanah mereka yang ditinggalkan semenjak Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya. Nabi Yakub diboyong oleh Nabi Yusuf ke Mesir ketika Nabi Yusuf waktu itu menjadi menteri, Menko Kesra lah ya, atau Kambulok, bagian-bagian
pangan ya. Pengadaan pangan. Ya, tapi Nabi Yusuf itu lebih komplit dari sekedar pengadaan pangan. Jadi dari hulu sampai hilir itu Nabi Yusuf semua. Jadi mulai pengaturan pengairan, tanam, bibit, sampai kemudian panen, distribusi, itu semuanya Nabi Yusuf. Jadi dari hulu sampai hilir. Itu di Mesir, itu keahlian beliau. Nah dari situlah, semenjak itulah Bani Israel itu sudah meninggalkan tanah kelahiran mereka. Itu sekitar 4 abad ya, 400 tahun. Nah tujuan Nabi Musa mengajak pulang mereka untuk mengambil kembali hak. Tentu saja mengambil kembali itu tidak gratis, artinya tidak tanpa usaha, tetapi harus perang. Nah, ketika Nabi Musa ngajak perang, ayo kita perang, ayo kita angkat senjata untuk merebut hak kita kembali. Jawaban mereka apa? Nggak bisa, nggak mau. Nggak mau, Musa. Kata mereka, di sana yang sudah meninggal, menempati tanah kita dulu kan orangnya bangsa yang kuat. Ya. Pokoknya kita ini tidak mau masuk ke negeri itu sampai mereka keluar sendiri. Mana ada? Keluar sendiri, mana ada enak. Nggak ada usaha. Nggak ada usaha. Kalau mereka sudah keluar, baru kami masuk. Nah, itu di di surah Al-Maidah ayat 22. Nah, kemudian di ayat 24-nya mereka bilang begini lagi. Pokoknya kami tidak akan memasuki kota itu selama-lamanya selama mereka masih berada di sana. Wahai Musa, ya sudah kalau memang kamu maksa untuk kami berjuang, lah ngapain kami mempunyai nabi seperti kamu? Kamu itu kan punya keistimewaan mukjizat banyak. Kamu itu kalau bahasa orang sekarang itu sakti mantra tunai. Mukjizatnya banyak, punya banyak keistimewaan. Terus Allah itu kan juga maha kuasa. Ya sudah kalau gitu kamu aja berangkat sama Allah berdua. Kami tunggu di sini menunggu hasil untuk kemenangan. Kan Allah maha kuasa, masa menyingkirkan segitu orang aja nggak bisa. Kamu juga itu punya mukjizat luar biasa. Nah, jadi faqatila innaha huna qa'idun. Udah berperang aja kamu sama Allah berdua aja. Kami duduk di sini nunggu hasilnya. Nah, gara-gara ucapan itu maka di ayat 26-nya Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israil, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana. Oleh karena itulah maka tanah leluhur mereka diharamkan buat mereka untuk dimasuki selama 40 tahun. Caranya adalah mereka dibikin bingung di Sinai. Tidak bisa keluar dari wilayah Sinai, muter saja. Ya, muter saja di Sinai itu selama 40 tahun. Nah, dalam rangka selama itu, mereka pasti tidak ada bahan makanan, bahan minuman, makanan. Nah, jadi Allah kasih manna dan salwa. Nah, terus bagaimana mereka? Kemah mereka juga sudah pasti rusak. Nah, seberapa kuat itu kulit? Sedangkan hewan sudah nggak ada lagi yang disembelih, jadi kulitnya itu pasti rusak. Untuk untuk kemah, tenda. Maka Allah kirimkan apa? Awan. Ya, jadi mereka tidak terkena terik matahari. Matahari yang sangat terik bisa 40 derajat Celcius lebih gitu. Mereka terasa adem-adem aja. Kenapa? Karena matahari itu dilapisi dengan awan-awan tipis gitu. Jadi mereka tidak kepanasan. Mereka juga tidak kepanasan. Oke, sekarang kita artikan sampai salwa. Jadi mana ya kita artikan mana gitu aja. Salwa gitu aja. Jadi kita tahu maksudnya. Mana itu adalah sejenis cairan kental yang mirip-mirip seperti madu, tapi munculnya itu di malam hari sampai waktu terbit matahari. Kalau terbit matahari mereka meleleh, habis, menguap. Jadi harus buru-buru, harus bangun subuh itu. Harus bangun pagi. Kalau kesiangan udah nggak dapat minum. Nunggu besok pagi. Ya. Kemudian kalau sawah sih enak. Nanti agak siangan sudah muncul sawah. Baik, sekarang coba kita lihat.
Pak Ustadz, kalau Nabi Yusuf ke Nabi Musa berapa tahun, Pak Ustadz? Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu tadi 400 tahun. 600. 400 400. tahun. Jadi otomatis tahun itu digunakan sebagai lamanya Bani Israel itu meninggalkan Palestina. Karena mereka itu mulai pindah ke Mesir ya sejak Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kemudian lahir Nabi Musa kurang lebih 4 abad. Berarti Fir'aunnya lain kan Pak Ustadz ya? Iya, lain. Yang Jadi, usir Nabi Yusuf sama yang ketemu di Laut Merah itu. Fir'aun yang apa namanya? Yang di zaman jangankan Nabi Yusuf, di zaman Nabi Musa saja beda. Iya. Ketika Nabi Musa masih bayi dengan yang sama yang di Laut Merah itu beda. beda. Yang ada di mumi di Kairo yang mana Pak Ustadz? Yang itu, yang Ramses II itu. Oh, jadi dia nggak tenggelam di Laut Merah ya Pak Ustadz? Ya, tenggelam di Laut Merah. Yang Fir'aun yang pertama itu yang mengangkat anak. Oh, itu Ramses II. Ya, sebelum Ramses II. Terus? Ya, kalau yang apa namanya, yang Fir'aun yang tenggelam itu adalah yang kurang lebih hampir sebaya dengan Nabi Musa. Jadi anaknya Fir'aun sebelumnya, ya mungkin Ramses I lah, bagaimana? Yang terkenal yang gua itu ya Pak Ustadz? Ya, karena yang betul-betul ini kan, apa namanya? Zolim. Iya, ya yang terkenal ahli neraka itu. Yang ini, yang kedua ini. Kalau sebelum-sebelumnya, apalagi sebelum Nabi Musa, seperti pada zaman Nabi Yusuf itu bagus. Bahkan diceritakan kalau kita buka surah Yusuf itu, di zaman itu rajanya itu namanya Kitsir itu masuk Islam. Maksudnya menjadi umatnya Nabi Yusuf. Bersyahadat. Gitu. Waktu kan Nabi Yusuf, Fir'aun juga. Waktu itu tidak disebutkan bahwa itu Fir'aun atau bukan. Tapi disebutkan hanya Al-Malik. Raja. Disebutkan Al-Malik. Dalam surah Yusuf tidak disebut Fir'aun, tapi disebut Malik. Ya, raja. Nah, kebetulan dalam tafsir itu namanya Kitsir. Ya, Kitsir itu yang kemudian Islam beriman kepada Nabi Yusuf. Hanya Nabi Yusuf dikasih fasilitas yang longgar, yang luar biasa. Jadi dikasih kebebasan. Nabi Yusuf itu. Tadinya Nabi Yusuf disuruh apa? Kalau bahasa orang sekarang itu disuruh ngantor. Nabi Yusuf nggak mau. Nabi Yusuf itu orangnya mobile. Jadi nggak mau disuruh diam itu nggak mau. Saya mau mengurusi rakyat. Jadi saya harus mobile. Makanya akhirnya apa dipersilakan, silakan kamu mau, misalkan minggu ini mau ngantor di mana, minggu besok ngantor di mana, terserah. Jadi mobile, pindah-pindah, membawa semua stafnya. Orangnya mobile. Jadi ngurusi irigasi, ngurusi apa namanya bibit, nanti ngurusi panen, ngurusi distribusi dan lain. Jadi itu di tangan beliau. Memang beliau punya kemampuan. Mau bahkan iya, dan yang sudah terkenal juga adalah dia bisa memprediksi kapan apa namanya kapan pacaklik dan kapan apa namanya musimnya. Nah, itu kemampuan sebagai mukjizat yang Allah berikan. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Zalal tadi kan sudah ya, menaungkan. Mana awan, baik. Mana sama? Nah, kalau al-ghamamah, kalau ada menaungkan, ada awan, berarti awan itu jadi apa? Subjek atau objek? Objek. Oke. Objek itu kalau dalam bahasa Arabnya apa? Kalau istilah Arabnya apa objek itu? Maf'ul bih. Oh iya, objek. Mana? Udah agak lupa-lupa ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Nasab atau rofa? Objek itu nasab atau rofa? Nasab. Makanya di sini al-ghamama, bukan al-ghamamu. Al-ghamama.
Ya, kan nasab itu kan tandanya fathah. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi harokat itu tidak bisa dibohongi bahwa dia adalah objek, dia subjek, itu ketahuan dari harokatnya itu. Makanya di situ nggak mungkin al-ghamamu karena di posisinya objek. Maf'ul bih harus nasab. Tidak boleh al-ghamamu. Nah, kemudian oke, kita artikan dulu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan kami Menaungi, kami telah menaungi, bukan menaungi, menaungkan. menaungkan Kami telah menaungkan apa? awan, Kami telah menaungkan atas kalian awan. Objeknya dulu. Kami telah menaungi awan atas kalian. kalian. Kami telah menaungkan awan kalian. Menaungkan awan Nah, jadi untuk maksudnya kalian. kami menjadikan awan sebagai naungan atas kalian gitu. Ya, iya, iya. Jadi kami telah menaungkan awan atas kalian. Menaungkan awan atas Biar, kalian. oke. Nah, ini stop sampai di sini. Kemudian ada kalimat baru di sini, ada anzalna. Coba kita lihat cirinya. Ada na sebelum dan anzalna Fi'il madi juga. Ya, ini kok. Sebenarnya tuh. Pak Ustadz, suaranya kok hilang? iya Oh, oke. Pak Ustadz masuk lagi baru. Tinggal cek lagi. Oke. Pak Ustadz? suaranya masih hilang ya. Nah, kita Kalau lanjut. anzalna. Udah. Ya. Nah, sekarang anzalna kalau kita cari kata dasarnya apa? Nuzul. Nuzul Quran. Nuzul. Turunnya Nuzul apa? Quran. Turun. Sekarang kayak anzalna berarti apa? Kami telah menurunkan. Coba menurunkan itu objek. Objek dia turun. Itu objek itu harus nasab atau rofa. Nasab. Masuk Mana? Kita cari yang nasab. Mana dan mana sawah. sawah. Nah, jadi nanti alaikumnya kita taruh di akhir saja. Oh iya. Coba sekarang. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Artinya? Dan kami telah menurunkan mana dan salwa atas kalian. Nah, kami telah menurunkan manna dan salwa atas kalian. Atas Nah, kalian. itu bisa diakhirkan ya. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Nah, oke. Kemudian ada tayyibati. Tayyibati ini kira-kira apa? Isim bukan? Tayyibati. Setelah min. Setelah min itu adalah harf jar. Kalau setelah harf jar itu pasti apa? Pasti isim ya. Isim. Nah, kemudian tayyibati itu kira-kira bentuk tunggal atau jamak? Bentuk tunggal atau jamak? Oh ya, jamak. Jamaknya jamak muannas atau muannas. Muannas. Pernah mendengar kata-kata tayyib? Tayyib baik. Oke, baik. Kalau tayyibat apa berarti? Dijamak kan? Berarti apa? Kebaikan.
Nah, boleh kebaikan atau yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya, karena yang jelas dia adalah dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Ya, oke. Terus kemudian ada rozakona, sama kayak tadi, ada ma sebelumnya mati. Mm-mm. Oke, kalau begitu sebelumnya naik bentuknya apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Nah, rozako itu apa artinya? Rozako. Memberi rezeki, merezekikan. Rezeki. Kalau Rozak. digabung dengan ma, mempunyai makna Kami telah memberikan rezeki. kami telah memberikan rezeki. Baik, sekarang kita artikan dari kulu sampai rozaqnakum. Kulu ini dari kata apa? Makan. Kulu itu makanlah. Ini bentuknya fi'il amar. Kulu itu bentuknya adalah fi'il amar, ada wawunya. Kalau ada wawunya untuk siapa? Kalau ada Kalian, wawunya untuk siapa? Kalian. Jadi kalau kulu artinya apa? makanlah kalian. Makanlah kalian. Nah, coba sekarang langsung kita artikan. Kulu Makanlah kalian Makanlah kalian min dari di dari yang yang baik-baik. yang baik-baik, ma rozaqnakum apa yang Telah kami telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi maksudnya yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian Bani Israel itu apa? Dalam Mana konteks dan ayat. mana dan salwa. Mana dan salwa itu termasuk mentajibati marzakna. Coba kalau nggak ada mana dan salwa, mati mereka. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi mereka protes sama Nabi Musa. Musa kalau gini terus bosan kita. Besok salwa lagi, lusa mana salwa lagi. Bertahun-tahun mana salwa. Ganti ke apa gitu menunya, ada daftar menunya. Nah, di proses makanya kemudian di sini perintahnya udah makan aja. Itu sudah rezeki yang terbaik gitu. Coba kalau nggak ada itu mati, bisa kelaparan. Oke, terus kita lanjutkan. Ada ma di sini. Kalau ma biasanya kalau ada ilah itu nanti artinya tidak. Nah, yang sebanding dengan ilah adalah lakin. Karena ilah itu kan kecuali. Kalau lakin tapi ya hampir senada lah karena semacam membalikkan ya, membalikan kontra gitu kan, kecuali kan dibalik. Lakin tetapi, jadi begini-begini tetapi, begini-begini kecuali kan mirip-mirip, berbau-bau negatif gitu. Nah jadi kalau ma ada ilah itu sama dengan ma ada lakin. Nanti ma ini artinya tidak. Ma di sini artinya apa? Tidak. Tidak. Kemudian ada zalamu. Kira-kira zalamu dengan yazlimun itu sama nggak? Artinya, Sama. arti kata dasarnya sama. Kata dasarnya Sama. sama. Tuh, Sama dolam, kata mama, dasarnya sama. Wa, lam, mim. Nah, sekarang kalau sama kata dasarnya bedanya di mana? Bedanya apa? Bedanya yang pertama fiil. Apa? Fiil apa itu ya? Maaf. Ada anitanya nggak? Zalamu. Nggak ada. Jadi model madi. Fiil madi. Madi. Kalau yazlimun fiil apa? Aslimu. Oh ini Anita, ada Anitanya. Jadi fiil mudhari. Jadi sama kata dasarnya, tapi beda dalam bentuknya. Zalamu itu adalah bentuknya fi'il madhi, sedangkan yazlimuna bentuknya adalah fi'il mudhari. Nah, sekarang coba kita artikan. Wa ma zalamu. Dan tidaklah dan tidaklah zolamu kalian tadi fi'il apa tadi? madi telah Fi'il madhi. telah menzolimi. Kalau dikasih wawu untuk siapa? Fi'il madhi kalau dikasih wawu untuk siapa? kalian.
Bukan, kalau kalian tuh fi'il Mereka, amar. mereka Mereka. Oke. Coba sekarang. Wa ma zalamuna. dan tidaklah mereka mendolimi kami. Ya, gitu. Jadi maksudnya Allah ini mau bilang, kalau mereka sudah dikasih manna dan salwa itu tetap tidak bersyukur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mereka tidak menzalimi kami. Kami itu maksudnya kami Allah. Tidak menzalimi itu maksudnya tidak merugikan. Kalau mereka tidak bersyukur, Allah itu tidak rugi. Allah sudah ngasih, tapi mereka tidak bersyukur, Allah tidak rugi. Makanya kata Allah, wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka merugikan kami. Jadi menzalimi itu maksudnya merugikan, membuat rugi. Merugikan Allah. Terus Oke. tindakan mereka merugikan siapa? Tindakan kufur atau tindakan tidak bersyukurnya mereka itu merugikan siapa? Diri dan Walakin akan tetapi kamu mereka adalah mereka adalah anfusahum akan pada merugi pada pada diri sendiri, diri mereka. Yadhlimuna, mereka menzalimi. Ini sebenarnya dibalik ya. Asalnya begini. Walakin kanu yadhlimuna anfusahum. Jadi anfusahumnya ini mestinya di belakang. Anfusahum ini mestinya di belakang. Asalnya walakin kanu yadhlimuna anfusahum. Coba kalau susunannya begitu gimana ngerti? Walakin kanu yadhlimuna dan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Nah, pertanyaannya gini, kenapa tidak walakin kanu yadhlimuna anfusahum? Kenapa dibalik? Kata bahasa Arab. Supaya ada rhyme. Ya, jadi biar bunyinya sama. Jadi di dalam aturan bahasa Arab, ya, dalam sastra Arab itu diperbolehkan membolak-balik kata, asalkan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan rima, ya, yang sama di ujung akhirnya itu. Coba kita lihat dari tanturun, taskurun, yadlimun. Oh ya. Sama kan? Coba kalau ini susunannya apa adanya, susunan orang biasa. Walakin kanu yadhlimuna anfusahum. Kayak seperti apa? Ngerem mendadak gitu ya. Anfusahum. Padahal kalau anfusahum yadhlimun, jadi langsam gitu ya. Yadlimun. Iya. Turunnya pelan-pelan. Walakin kanu anfusahum turun gitu ya. Iya. Jadi harus harus selalu siap gitu. Kalau terjadi pembalikan, jangan kemudian kita mengartikan apa yang tertulis. Jadi bingung sendiri kita nanti. Kalau kita mengartikan dengan mengikuti yang tertulis itu bingung sendiri. Kalau kita tanpa bekal, misalkan teori membalikkan posisi kalimat atau kata untuk mengejar kesamaan akhir, bunyi di akhir tema itu. Di walakin kanu anfusahum yadhlimun, asalnya adalah walakin kanu yadhlimuna anfusahum. Jadi kalau kita ngartikan, ya kita artikan sesuai dengan apa adanya. Jangan apa yang tertulis ya. Jadi yang semestinya. Dan tetapi mereka itu menzalimi atau merugikan diri mereka sendiri. Ya, jadi mereka tidak bersyukur nggak masalah. Allah itu tidak pernah dirugikan. Yang rugi itu adalah mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi dalam ayat ini, dua ayat ya, dalam ayat ini ada ini kita kenali di salah satu ciri khas fi'il madhi adalah di belakangnya ada na panjang yang bermakna kami, dan sebelumnya na itu huruf terakhirnya mati. Itu fi'il madhi. Ba'asna, wallalna, anzalna,
razaqna. Nah, itu semuanya fi'il madhi. Ba'athna, dhallalna, anzalna, razaqna. Karena kalau seandainya ini, kalau tidak mati, itu maknanya sudah berubah, bergeser. Kalau sebelumnya itu sebelumnya itu mati, berarti na-nya sebagai subjek. Tapi kalau sebelumnya na ini fathah, maka na-nya itu jadi objek. Ya, contoh begini. Jadi kalau ba'asna, kami telah membangkitkan. Kaminya subjek. Tapi kalau di fathah, ba'asana, dia telah membangkitkan kami. Oh iya. Jadi kaminya kami objek. Nah itu, jadi bedanya itu satu beda tipis saja, itu maknanya fatal. Jadi antara perubahan dari sukun menjadi ada harokat ya. Jadi ya ada fathah. Sama ini juga sama. Wallalna dibaca wallalana, berarti dia telah menaungi kami, bukan kami telah menaungkan. Kemudian anzalna, kami telah menurunkan. Kalau dibaca fathah, anzalana, dia telah menurunkan kami. Nah, terus ini, rozaqna, karena mati, maka na-nya subjek. Kami telah memberikan rezeki. Tapi kalau seandainya qafnya itu di fathah, maka kaminya itu menjadi objek. Rozaqna berarti dia telah memberikan rezeki kepada kami. kepada kami. Oke. Nah, itu bedanya tipis, tapi maknanya sudah berubah total. Yang tadinya posisinya menjadi subjek, pelaku, menjadi objek, menjadi penderita. Gitu. Jadi sudah bergeser. Jadi yang tadinya kalau ibaratnya memukul, yang tadinya pelaku yang memukul jadi bonyok yang dipukul, kan? Karena kebalik. Mestinya jadi pelaku, jadi yang dipukuli, kan nggak enak. Sudah, mungkin itu aja pemanasan kita hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi itu aja fi'il madhi lah ya. Tapi kebetulan ada fi'il madhi banyak, ada 4 ya. Ba'asna, wallalna, anzalna, dan razaqna, dan kebetulan semuanya menggunakan na. Untuk cara penulisan kita nggak usah kaget. Misalkan, nah di sini cara penulisannya kok alifnya hanya ditulis kecil kayak gini. Tapi nyambung, tapi alifnya kecil seperti fathah berdiri. Itu sama aja. Jadi anzalna di sini kok ditulis utuh ya karena nggak nyambung lagi. Gitu. Karena di sini masih ada dhamir atau kata ganti lagi, jadi alifnya diwakili dengan fathah yang berdiri. Alif kecil namanya. Ini ya? Rusan Madinah ya Pak. Kenapa? Madinah. Mushaf Madinah. Oh, ya. Mushaf Madinah, Mushaf Jawa Tengah. Sebenarnya mushaf Indonesia juga mirip sama, cuma nanti bedanya tuh kalau yang cetakan sekarang hanya tipis saja sih. Misalkan seperti huruf-huruf ya, huruf-huruf wawu yang huruf mat itu di cetakan Timur Tengah nggak dikasih sukun seperti ini, ya kan? Nggak ada sukunnya kan? Ya menjadi huruf mat, menjadi panjang. Ya itu nggak dikasih harokat. Ya tashkurun. Tapi kalau bukan huruf panjang, misalkan dia menjadi huruf lin, kasih sukun tuh alaikum. Apalagi mautikum, karena dia bukan panjang, maka dia dikasih sukun. Tapi kalau cetakan Indonesia, cetakan di Indonesia punya kita sendiri, itu semuanya dikasih. Dia mau sukun. dia panjang, mau dia huruf. Alhamdulillah kita kebetulan sama-sama belajar yang dengan Mushaf Madinah Pak. Jadi baru juga sih, baru belajar jadi Usmani ya. Usmani, iya betul. Kalau Usmani semuanya Usmani. Kalau Usmani semuanya Usmani.
sekarang hampir semuanya Utsmani, cetakan-cetakan baru. Madinah, Mushaf Madinah. Jadi yang dimaksud Utsmani itu bukan barisnya, tapi hurufnya. Hmm. Ya, kalau barisnya itu ini sama. Nanti hanya kayak gini, misalkan Thayyibah itu sama. Indonesia maupun Timur Tengah sama, mbaknya itu nanti dikasih alif panjang. Cuman nanti di Indonesia cuman alif berdiri saja, ininya nggak ada. Fathahnya nggak ada, jadi fathahnya fathah berdiri. Kalau cetakan Madinah, cetakan Timur Tengah itu fathah ini namanya alif berdiri. Alif kecil, maaf, alif kecil. Fathah dan alif kecil. Tapi kalau bahasa yang digunakan di mushaf kita, ya, fathah berdiri. Itu bedanya. Jadi kalau di cetakan Arab double, ada fathahnya, ada alif kecil. Tapi kalau cetakan Indonesia, ininya nggak ada. Cuma ada alif berdiri, fathah berdiri. Terus huruf-huruf mat nggak ada sukunnya. Itu aja. Kalau Rosam Utsmani itu huruf utamanya ini sama. Sama. Cuman untuk harokat ya, yang tanwin itu yang beda sedikit dengan kita. Yang sejajar sama agak miring sedikit ya. Kalau yang miring sedikit berarti harus dengung. Dengung, tapi ya betul. Kalau yang sejajar berarti harus sejajar jelas. Baca jelas. Nah, lihat di sini kita ini. Ini sejajar nggak ini? Qaulan. Itu sejajar. Iya, jelas bacanya. Qaulan ghayra. Coba ini, kalau ini rizan. Ini agak miring ya? Zam. Iya, miring. Dengung. Nah, berarti dengung. Dia jazam. Iya. Zam. Kalau cetakan Timur Tengah begitu. Kalau kita mah semuanya sejajar semua, nggak ada beda. Iya. Jadi kan Indonesia nggak ada miring-miring dikit tuh nggak ada. Saya alhamdulillah melek Quran tuh belinya langsung dari Madinah, Pak. Jadi belajar Qurannya langsung baca buku yang Madinah. Jadi malah nggak pernah yang pakai bahasa Indonesia. Jadi bingung kalau disuruh pakai yang Quran dari Indonesia. Cuma udah nanti terbiasa kalau untuk yang cetakan Timur Tengah itu tidak ada nun kecil di bawah itu nggak ada, itu harus hati-hati. Karena itu oh iya, yang kayak yang setelah hamzah wasol ya Pak ya. Bukan kalau cetakan Indonesia kan ada semua, ada nun kecilnya. Kalau cetakan Timur Tengah itu tidak ditulis karena dianggap tidak bisa. Iya, yang setelah jadi kayak di Al-Kahfi. Karena dianggap sudah bisa. Alhamdulillah itu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna min nasihina wa'alimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum, maaf lahir batin.